Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang membahas tentang hak-hak di dalam Islam, dan insyaallah ta'ala di pagi yang berbarakah ini kita akan membahas tentang hak-hak istri sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, hak-hak suami. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas hak-hak suami, insyaallah ta'ala pada pagi ini kita akan membahas tentang hak-hak istri. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita di dalam Islam sangat dimuliakan. Padahal dahulu di masa jahiliyah mereka dihinakan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar bahwa anaknya perempuan, maka mereka marah. Ini keadaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, mereka marah, ngamuk, murka ketika mendapatkan berita bahwa anaknya adalah perempuan. Bahkan mereka nggak segan-segan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya. Namun setelah datangnya agama Islam, Islam memuliakan kaum wanita, melarang membenci kaum wanita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la takrahul banat fa innahunnal mu'nisatil ghaliyatil mujahazat. Janganlah kalian membenci anak-anak perempuan, karena mereka itu menyenangkan, mereka itu berharga dan mujahazat yang cepat kawinnya. Di dalam agama Islam, wanita betul-betul dimuliakan dan dihormati. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan penguburan kepada anak-anak wanita. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, saat itu anak-anak perempuan ditanya atas dosa apa dia dibunuh. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allaha harrama alaikum wa'dal banat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kalian membunuh, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan,
maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia dan kami akan membalas amal perbuatan mereka dengan pahala yang lebih baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya, laki-laki perempuan akan diberi pahala yang sama. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun demikian. Ya. Demikian juga di antara bentuk penghormatan Islam kepada kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan berbuat baik kepada anak-anak perempuan ya akan meraih surga dan terhindar dari neraka. Kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta yudrika daholtu ana wa huwa fil jannah kahatain. Siapa yang merawat ya anak perempuan sampai balik, berbuat baik kepada anak-anak tersebut, maka saya akan masuk surga bersamanya ya seperti ini, yakni dekat dengan Nabi SAW di surga. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, man ibtuliya min hadhil banati bisyai fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang memiliki anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Jadi ya, Islam menjadikan kita berbuat baik kepada anak-anak perempuan salah satu faktor yang bisa mengantarkan kita menuju surga dan melindungi kita dari neraka. Demikian juga di antara bentuk penghormatan Islam kepada kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak agar berbakti kepada ibunya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan agar kalian ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lebih-lebih kepada seorang ibu yang memiliki jasa yang sangat besar. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika ditanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ummuk, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ya, ibumu. Baru kemudian ayahmu. Dan di antara bentuk penghormatan Islam kepada kaum laki-laki, penghormatan Islam kepada kaum wanita, ya, Islam menjadikan, ya, memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menghormati para istri. Dan ini yang akan kita bahas. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kalian kepada para istri. Dan Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Ya, perlakukanlah dengan lemah lembut kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum laki-laki, kepada para suami untuk berbuat baik kepada para istri. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk mengetahui apa saja hak-hak istri yang perlu diperhatikan oleh para suami, yang perlu dipraktekkan oleh para suami. Ya, di antaranya, yang pertama adalah berbuat baik kepada para istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka, fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum laki-laki, kepada para suami untuk memperlakukan para istri dengan baik. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membenci mereka, kita dianjurkan untuk sabar. Karena bisa jadi kita membenci mereka padahal di situ ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Dengan kita sabar terhadap istri, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi kita diperintahkan untuk memperlakukan para istri dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Jadi bukan hanya cuman sekedar harta, jabatan, tahta, rumah yang mewah, mobil, tidak. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menunaikan hak-hak istri. Bagaimana kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Bagaimana kita berinteraksi yang baik, berakhlak yang mulia kepada mereka, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena para wanita memiliki hak. Walinisaikum alaikum haqqa. Istri-istri kalian memiliki hak kepada kalian. Yang kedua, di antara hak para istri juga adalah kita menafkahi mereka. Kebutuhan-kebutuhan mereka kita perhatikan. Makan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para suami untuk mencari nafkah buat istri dan anak. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya para suami memberikan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya sesuai dengan kemampuannya. Dosa kalau mereka tidak memberikan nafkah. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dosa. Kewajiban bagi para suami adalah untuk memberikan nafkah. Nabi SAW pernah ditanya, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa hak istri terhadap suami wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, antut'imaha idza ta'imta, kamu memberikan makan kepadanya apabila kamu makan, wa taksuha idza tasaita, dan kamu memberikan pakaian kepadanya apabila kamu berpakaian, wala tadribil wajha, dan janganlah kamu menampar wajahnya, memukul wajahnya, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia, wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kamu membaikotnya kecuali di rumah. Begitu indahnya aturan agama Islam, memerintahkan kepada para suami, pemimpin dalam rumah tangga untuk memberikan yang terbaik untuk para istrinya, memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, nggak boleh dipukul bagian wajahnya,
nggak boleh dijelek-jelekkan, ya, nggak boleh didiamkan, ya, kecuali di rumah. Maksudnya kalau di luar jangan menampakkan hal itu, ya. Nah, ini kewajiban bagi para suami. Dan niatkan kita sebagai para suami ketika kita mencari nafkah, ya, memberikan makan, pakaian, tempat tinggal sebagai ladang pahala bagi kita, sebagai ibadah bagi kita semuanya. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha walau ma taj'alahu fi imra'atik. Nabi SAW pernah mengatakan, tidaklah engkau memberi nafkah, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali akan menjadi pahala bagimu, ya. Nah, kita ikhlaskan niat kita ketika kita mencari nafkah, ini adalah ibadah, ini adalah ladang pahala bagi kita semuanya. Yang ketiga, di antara hak para istri juga adalah berdandan untuk para istri dan memberikan hak ranjang kepada mereka. Jadi ini bukan monopoli suami saja, minta dilayani, minta istrinya berdandan kepadanya. Istri pun demikian. Hendaknya kita para suami berdandan untuk istri dan memberikan hak ranjang mereka. Karena sebagaimana laki-laki memiliki syahwat, wanita juga memiliki syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri hendaknya diperlakukan dengan cara yang baik seperti halnya suami. Yani kalau suami minta diperlakukan dengan yang baik, demikian juga para istri. Ya, demikian juga para istri. Hendaknya diperlakukan dengan cara yang baik juga. Ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan, inni la atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li. Saya berdandan untuk untuk istriku sebagaimana saya ingin ketika istriku berdandan untukku. Jadi artinya Ibnu Abbas juga berdandan, ya, yang rapi, yang bersih. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk rumah, beliau mengatakan as-siwak, bersiwak, karena akan bertemu dengan para istrinya. Dia menjaga penampilannya, dia menjaga aromanya, ya, jangan sampai istri mencium bau yang tidak sedap dari kita. Demikian juga hendaknya bagi para suami memberikan hak ranjang kepada para istri, jangan sampai, ya, dilalaikan, ditinggal lama, ya, tidak diberikan hak ranjangnya. Ini termasuk kezaliman kepada para istri, ya, termasuk kezaliman kepada para istri. Dan sebagian laki-laki, ya, tidak memberikan hak ranjang kepada istrinya, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, maka ini adalah termasuk kezaliman kepada para istri, ya, karena istri juga memiliki hak, memiliki syahwat sebagaimana halnya juga kaum laki-laki. Yang keempat, termasuk hak para istri juga adalah hendaknya suami berbuat adil kepada istri ketika dia memiliki lebih dari satu istri.
ketika dia berpoligami, ketika dia memiliki istri lebih dari satu, maka kewajiban bagi para suami adalah berbuat adil. Ya, harus dalam hal-hal yang nampak seperti tempat tinggal, makan, pakaian, ya. Adapun dalam hal-hal yang batin, ya, masalah-masalah hati seperti cinta, maka ini dimaafkan karena itu adalah di luar kemampuan seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam para suami yang tidak adil kepada para istrinya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, man tazawwaja imra'atain famala ila ihdahuma dunal uhra jaa yaumal qiyamati wasyikkuhu ma'ilun. Barang siapa yang menikah dengan dua wanita, lalu dia condong kepada salah satunya, pilih kasih kepada salah satunya, maka besok pada hari kiamat, ya, dia akan miring badannya, ya, sebagai tanda simbol bahwa dia tidak adil ketika dulu di dunia. Jadi, ya, poligami boleh di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita-wanita yang baik, 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Sekalipun demikian, ma'asyiral muslimin, ya, Islam walaupun membolehkan berpoligami, menikah lebih dari 1 istri, ya, tapi Islam memerintahkan, mewajibkan kepada para suami untuk memperlakukan para istri dengan cara yang baik, ya, dengan adil, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh zalim kepada salah satunya. Bahkan siapa yang berbuat zalim, siapa yang pilih kasih, maka terancam, ya, dengan hadis tadi. Dan di antara hak istri juga adalah hendaknya suami menjaga rahasia istri, ya, apalagi urusan ranjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atih wa tufdi ilaih summa yansuru sirraha. Termasuk manusia yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang, ya, yang melakukan hubungan badan antara suami dengan istri, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Jadi hal-hal yang bersifat rahasia, apalagi itu adalah aib atau hal-hal yang tabu untuk dibicarakan, ya, di dalam rumah tangga, maka hendaknya bagi kita untuk menutup rapat-rapat. Setiap orang memiliki privasi, setiap orang memiliki rahasia. Maka hal-hal seperti ini perlu kita jaga. Jangan sampai, ya, kemudian menjadikan kita, ya, membongkar aib, ya, keluarga sendiri. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kaum laki-laki, para suami, para istri itu diperumpamakan seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagi istri dan istri pakaian untuk suami. Yang namanya pakaian, ya, kenapa suami istri disebut diperumpamakan dengan pakaian? Karena satu, pakaian itu adalah tujuan utamanya untuk melindungi dari panas, melindungi dari dingin, ya. Begitu juga suami istri hendaknya saling melindungi, ya, terutama melindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari pakaian fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan, menutupi aib, menutupi cacat. Maka begitu juga
Suami dan istri hendaknya saling menutupi kekurangan-kekurangan pasangannya. Suami menutupi aib istri, istri menutupi aib suami. Jangan sampai kemudian membongkarnya, terutama di media sosial, dibaca oleh banyak orang. Hati-hati. Ya. Jadi hendaknya bagi para suami untuk menjaga rahasia istri, ya, tidak membongkarnya. Karena rahasia itu adalah amanat. Idza haddasa ar-rajulu ar-rajula summa iltafata fahiya amanah. Ya, apabila seorang ngobrol dengan orang lain lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanah. Ya, amanah ya, untuk dijaga, tidak boleh kemudian dibocorkan kepada yang lainnya. Taib. Kemudian yang keenam, termasuk hak istri juga adalah mendidik. Seorang suami hendaknya mendidik istrinya dengan pendidikan agama, menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Jadi Allah memerintahkan kepada kita terlebih dahulu, kemudian menjaga diri kita sendiri dan menjaga keluarga kita. Karena keluarga adalah yang paling dekat dengan kita dan di bawah tanggung jawab kita. Ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya melindungi istri dan anak-anak dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum, ay ajari mereka, didik mereka dengan baik, ya, gandeng tangan mereka menuju surga, sayangi mereka, lindungi mereka dari api neraka. Kita aja kalau punya mobil atau punya sepeda motor, kalau kepanasan kita ya taruh, kita masukkan di rumah, kita masukkan ya di tempat-tempat yang rindang ya supaya tidak kepanasan. Maka demikian juga para istri kita, anak-anak kita lebih utama untuk kita lindungi dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kewajiban bagi para suami untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Di antaranya satu, ya, memerintahkan kepada para istri untuk berhijab, berjilbab, menutup auratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihinna dzalika addana ay yu'rafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka dikenal sebagai wanita-wanita yang salehah sehingga mereka tidak disakiti. Jadi kewajiban suami adalah mengingatkan kepada para istri agar menutup aurat, agar memakai jilbab. Ya, karena ini kewajiban. Allah SWT yang mewajibkan demi kebaikan para wanita, agar tidak menjadi santapan ya
pandangan mata orang-orang yang jahat, ya, sehingga mereka menyakiti para wanita. Jangan sampai istri-istri kita, ya, membuka aurat atau berpakaian tapi tidak memenuhi kriteria-kriteria jilbab syar'i, seperti misalkan pakaiannya ketat, ya, atau tembus pandang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'du. Dua kelompok dari penduduk neraka, aku tidak pernah melihat keduanya, ya, setelah itu. Salah satunya adalah kasiyat ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya pakaian tapi telanjang, yaitu mereka berpakaian tetapi tidak memenuhi fungsi pakaian. Ya, pakaiannya ketat sekali, pakaiannya tembus pandang, padahal fungsi dari pakaian itu adalah menutup aurat. Ya. Nah, yang kedua, hendaknya bagi kita memerintahkan istri kita, memerintahkan keluarga kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ibadah salat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzukuka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk salat. Kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Nah, ini kita didik istri kita didik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat ini. Ya. Jangan sampai istri kita, anak-anak kita enggak salat. Kita biarkan saja. Wajib bagi para suami mengingatkan kepada istrinya, bimbing mereka. Waktunya salat. Ya. Jangan biarkan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita didik juga istri kita untuk belajar ilmu agama agar dia menjadi wanita yang salehah, agar dia menjadi ibu yang salehah, agar dia menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Ya, kita anjurkan dia untuk ngaji ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Kita ajak dia ke pengajian-pengajian, kita ajak dia menyaksikan kajian-kajian yang bermanfaat. Ya, sekarang alhamdulillah TV-TV banyak, TV-TV yang berisi kajian-kajian ilmiah, sunnah, ya, atau membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita bersama-sama dengan keluarga kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka dengan keimanan, kami akan kumpulkan mereka di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka memasuki surga Aden bersama orang tua mereka, pasangan mereka, dan anak-anak mereka. Harapan kita, tujuan kita, cita-cita kita adalah bisa reuni bersama keluarga kita, istri dan anak-anak kita di surga. Dan syarat utama dari semua itu adalah iman dan amal saleh. Maka jadikan moto keluarga kita, jadikan syiar keluarga kita, ya, tanamkan kepada mereka agar kita bisa bersama-sama mereka di surga. Ya, mari bergandengan tangan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama keluarga kita,
dengan menyibukkan diri kita dengan amal saleh, dengan iman, dan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hak-hak istri yang perlu diperhatikan oleh para suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita sebagai para suami untuk menjalankan kewajiban kita sebagai suami dan memenuhi hak-hak istri kita. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Asy-Syidawi hafizallahu ta'ala atas materinya pada pagi hari ini. Baik, kita telah tiba di sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkan melalui pesan WA ataupun bisa berinteraktif di nomor kami. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan yang telah masuk Ustadz, maka akan saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah diperbolehkan seorang suami menasihati istri dengan cara memberikan ancaman? Apabila mereka melakukan hal yang diharamkan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti ini ataupun itu, Ustadz. Sedangkan ancaman yang diberikan juga sesuai dengan dalil dari Rasulullah SAW. Mohon penjelasan. Salah satu metode dalam nasihat itu adalah targhib wa tarhib. Ya, tarhib wa tarhib. Tarhib artinya adalah kabar gembira dan tarhib artinya peringatan. Ya. Maka seorang ketika memberikan nasihat kepada istri, kepada anak, hendaknya mampu untuk menyeimbangkan antara kabar gembira dan peringatan. Ya. Kabar gembira yakni kita motivasi, kalau dia taat kepada suaminya maka akan meraih surga. Rasulullah SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktunya, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, menjaga kemaluannya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Demikian juga kita iringi juga dengan ancaman. Ya, kita sampaikan dalil-dalil yang mengancam para istri agar para istri yang tidak taat kepada suami. Misalkan hadis, ya, idza da'a ar-rajulu zawjatahu ilal firash fa'abat an taji'a la'anathal malaika hatta tusbih. Ya, seorang suami apabila mengajak istrinya melakukan hubungan, ya, kemudian dia tidak mau tanpa alasan yang syar'i, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Intinya, ketika kita menasehati para istri, jangan hanya mengancam saja. Jangan hanya ancaman-ancaman saja. Tetapi hendaknya bagi kita untuk bisa menggabung antara, ya, targhib wa tarhib. Ya, antara motivasi, kabar gembira, keutamaan-keutamaan, dan juga diselingi juga dengan peringatan. Lihat metode Al-Quran. Ketika membahas tentang surga, dibahas juga setelahnya tentang neraka. Ya, kenapa? Karena kalau kita cuma ancaman-ancaman saja, ini hanya menjadikan seorang kemudian pesimis, takut. Ya, berbeda dengan jika motivasi, ya, maka akan menumbuhkan roja, harapan, semangat. Jadi intinya, seorang suami
Jangan hanya cuma nakut-nakuti saja, ngancam-ngancam saja, tetapi beri dia motivasi-motivasi, kabar gembira, semangat, ya. Nah, dan diiringi juga dengan apa? Dengan peringatan, ya. Tidak cukup hanya semangat-semangat saja tanpa ancaman, karena itu akan menjadikan dia meremehkan. Tapi jangan juga ancaman-ancaman saja tanpa motivasi, karena itu menjadikan orang frustasi, ya, panik, takut, ya, yang berlebihan. Jadi gabungkan antara dua hal tersebut sebagaimana metode Al-Quran dan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik Ustadz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, sebagai rasa bukti cinta kepada istri, apakah diperbolehkan seorang suami menunjukkan kemesraannya dengan istrinya melalui media sosial Ustadz? Tidak. Kalau di share di media sosial tidak. Ya, karena tidak segala hal yang baik, ya, kita share di luar, ya. Ada beberapa hal yang tabu yang perlu kita jaga muruah kita, ya. Lagian juga kalau kita men-share keluar, ini menghilangkan rasa malu dari diri kita. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengingatkan kepada kita agar kita memiliki sifat malu, ya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, apabila di antara ungkapan peninggalan para nabi sebelumnya adalah jika kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Maka kita harus menjaga sifat malu, muru'ah kita, ya. Jadi seorang dianjurkan untuk berbuat baik, ya, romantis, mesra dengan istrinya, tapi bukan untuk dipublis kepada umum. Lakukan hal itu di rumah, ya, di rumah bersama istri, ya, bersama anak kita baik, tapi tidak semuanya harus dipublis keluar. Ingat, di sana ada orang-orang yang tidak senang, ya, mungkin melihat kebahagiaan kita. Maka kita harus menjaga, ya. Jadi satu, tidak diperkenankan, ya, men-share kemesraan seperti sekarang banyak orang, ya, melakukan hal-hal pamer kemesraan di media sosial, ya. Satu, itu meruntuhkan sifat malu kita. Yang kedua, membuat orang yang tidak suka kepada kita semakin meradang, ya. Mungkin dia malah iri hati, ya, benci kepada kita, ya. Dan kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga bisa jadi apabila itu tidak ada pada diri kita, menampakkan kemunafikan, ya. Betapa banyak orang yang menampakkan kemesraan di media sosial, tetapi pada faktanya adalah, ya, tidak demikian. Intinya, ma'asyiral muslimin, kita memang dianjurkan untuk lembut, mesra, ya, romantis dengan istri kita, tetapi tidak semua itu kemudian kita publis ke luar di media sosial. Ada hal-hal yang bersifat privasi, ada hal-hal yang tidak perlu untuk di-share di luar, apalagi itu menyangkut hal-hal yang tabu, ya, hal-hal yang berkaitan antara suami dengan istri. Maka selayaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyebarnya di media sosial, ya. Ingat, di sana ada beberapa orang yang mungkin tidak suka dengan kebahagiaan yang ada pada diri kita, ya. Maka jangan membuat orang lain
iri hati, ya. Kita perlu jaga perasaan-perasaan mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu taala atas jawaban yang telah disampaikan. Kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu taala atas jawaban yang telah disampaikan. Ya khatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba mengangkat penelpon pertama kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, mau tanya ini Ustaz. Baik. Bagaimana menyikapi istri yang punya bakat khusus? Bagaimana menyikapi istri yang punya bakat khusus? Ustaz Abu Yusuf As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala, bagaimana menyikapi istri yang mempunyai bakat khusus? Nuwun barakallahu fikum. Bakat khusus Ibu. Halo, Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bakat khususnya terkait apa Ibu? Bagaimana menyikapi istri yang mempunyai sifat bakat khusus? Nuwun barakallahu fikum. Bakat khusus seperti apa Ibu? Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan yang masih belum tertangkap jelas, maka kita alihkan dengan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya. Istri saya telah memiliki banyak baju Ustaz. Apakah saya sebagai seorang suami yang ketika membeli baju baru juga harus membelikan baju untuk istri Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Maksudnya ini istrinya lebih dari satu ya? Baik Ustaz, di sini istrinya insya Allah hanya satu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Artinya dia sudah punya banyak baju, apakah berkewajiban untuk membelikannya lagi? Taib. Semuanya dikembalikan kepada uruf, ya, dikembalikan kepada uruf. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, perlakukanlah, berbuat baiklah kepada para istri sesuai dengan urf. Jadi urufnya bagaimana? Ya, kalau memang secara uruf bahwa itu adalah sudah mencukupi, secara kebutuhan sudah cukup, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk membelikannya lagi, karena kebutuhan intinya sudah cukup. Ya, tapi kalau secara uruf adalah itu belum cukup, ya, karena biasanya kalau misalkan kayak hari raya itu minta dibelikan misalkan, ya, maka hendaknya bagi para suami untuk memenuhi, ya, selagi dia memiliki kemampuan untuk hal itu, maka hendaknya bagi dia untuk berusaha membelikannya, ya. Nah, karena bisa jadi mungkin baju-baju yang banyak tadi, ya, sudah tidak layak. Ya, mungkin dia sudah punya banyak tapi tidak layak, atau dia tidak senang untuk memakainya, dia pengen yang baru. Intinya semuanya dikembalikan kepada uruf. Karena segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, maka dikembalikan kepada uruf. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama,
wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Urf itu digunakan, dipraktekkan dalam masalah-masalah hukum yang tidak ada ketentuannya di dalam syariat. Ya, seperti nafkah misalkan, Allah SWT tidak menentukan, membatasi ini itu, tidak. Ya, maka itu dikembalikan kepada urf. Ya, kalau secara urf itu sudah mencukupi, maka tidak ada kewajiban untuk membelikannya lagi. Tapi kalau memang secara urf itu ya belum mencukupi, betul banyak, tapi banyak yang tidak layak juga misalkan, maka tetap berkewajiban untuk ya membelikannya. Intinya dikembalikan kepada urf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga saja pertanyaan tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik Ustaz, di sini kita akan mencoba mengangkat penelpon kedua kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Ini Pak Jokowi ya Bapak. Maksud saya itu bagaimana punya setiap pergi tanpa pamit, pergi ngelenceng, bagaimana ya menyikapi cara apa kita atau bagaimana Pak? Karena hobinya memang ngelenceng sendirian. Itu maksud saya. Bagaimana? Mohon maaf atas wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan dari Bu Majid di Gresik. Beliau menanyakan, Ustadz bagaimana menyikapi istri yang memiliki bakat khusus Ustadz, yaitu pergi-pergi tanpa pamit ataupun sepengetahuan dari suaminya Ustadz. Ini bakat khusus, ngeluyur ini berarti. Taib. Bakat, ya kalau istri kita memiliki bakat, ya kalau itu bakat yang positif, bakat yang baik, maka hendaknya bagi seorang suami untuk mendukung dan memotivasi. Ya, dia punya bakat masak, bagaimana dimotivasi, didukung. Dia punya bakat keterampilan ini, keterampilan itu, kita dukung, kita doakan kebaikan, kita motivasi. Ya, agar bakat khususnya dia ya betul-betul menjadikan bermanfaat ya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bakat khususnya itu adalah negatif ya, seperti tadi ngeluyur tanpa ya, izin dari suami misalkan, suka jalan-jalan nggak jelas ya, maka ini perlu diingatkan oleh para suami ya. Jadi bakat khusus ini dilihat terlebih dahulu, karena bakat itu tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk. Kalau memang bakat khususnya tersebut baik, maka suami hendaknya mendukungnya, memotivasinya ya, mendoakan kebaikan untuknya ya. Namun sebaliknya, jika bakat tersebut adalah bakat yang negatif, maka hendaknya bagi suami untuk meluruskannya, ya, mengingatkannya, menasehatinya, ya, termasuk tadi yaitu suka keluyuran, suka jalan-jalan yang tidak jelas tanpa izin dari suami, maka ini termasuk bakat ya khusus yang negatif, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita untuk banyak tinggal di rumah. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ya, dan hendaknya kalian wahai para wanita ya menetap di rumah-rumah kalian. Ya, istana seorang wanita adalah rumahnya. Hendaknya bagi dia untuk banyak di rumah. Kenapa? Karena ketika dia sering keluar, sering keluyuran, apalagi tanpa izin suami, maka ini menjadi fitnah. Ya, fitnah.
Rasulullah SAW mengatakan al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar rumah, maka akan diperindah oleh setan. Diperindah oleh setan. Ya. Jadi sikap seorang suami terhadap bakat khusus istri tadi diperinci. Kalau itu bakat yang baik, ya didukung. Kalau itu bakat yang buruk, diingatkan. Wallahu a'lam. Ingatkan. Wallahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita istri ataupun suami yang soleh dan soleha. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan terakhir yang bisa kita ajukan pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah kita berdosa ketika kita menginginkan anak pertama kita adalah anak laki-laki, Ustaz? Terlebihnya kita telah mengetahui keutamaan mempunyai anak perempuan. Anak laki-laki ya lebih utama daripada anak perempuan, ya, karena laki-laki memiliki keistimewaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan Allah berfirman, walaysa dzakaru kal unsa, ya, laki-laki itu tidak sama seperti wanita. Jadi ketika seorang suami istri berharap anaknya laki-laki, maka tidak mengapa. Namanya juga harapan, namanya juga doa. Ya, namun apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, dikasih anak laki-laki atau perempuan, maka hendaknya bagi kita untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang paling penting bukan jenisnya, laki atau perempuannya. Yang paling penting adalah kesolehannya. Ya, bisa jadi dia wanita tapi lebih bermanfaat daripada laki-laki. Ya, maka tidak mengapa seorang berdoa minta anak laki-laki, sebagaimana tidak mengapa juga minta anak perempuan. Ya, namun apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, apa yang Allah takdirkan, percayalah itu adalah yang terbaik bagi seorang hamba. Jadi adanya hadis-hadis tentang keutamaan anak perempuan tadi itu bukan berarti kemudian kita tidak boleh berharap punya anak laki-laki. Tidak mengapa, bahkan anak laki-laki itu lebih utama. Cuma Nabi SAW memberikan tadi keutamaan-keutamaan merawat anak perempuan dan sebagainya. Ini adalah untuk sebagai bukti bahwasanya Islam itu memuliakan kaum wanita, tidak seperti orang-orang jahiliyah ya yang benci kepada anak perempuan. Jadi Nabi ingin menghapus keyakinan-keyakinan jahiliyah yang merendahkan kaum wanita. Ya, jangan sampai kita tidak suka dengan anak-anak perempuan. Itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi boleh bagi orang tua, suami istri misalkan berdoa minta anak laki-laki, bahkan itu yang lebih utama, karena memang laki-laki itu lebih utama daripada wanita. Tapi ketika Allah sudah mentakdirkan misalkan anaknya perempuan, ya, maka kewajiban bagi kita untuk pasrah, kewajiban bagi kita ridho dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, ya, karena kita tidak tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi ya ketika Allah mentakdirkan anak perempuan itu jauh lebih baik bagi kita daripada anak laki-laki. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini bermanfaat bagi kita, menambah ilmu bagi kita, menambah keimanan bagi kita, ya, dan semoga pagi ini
kita membuka pagi ini dengan ilmu sebagai tanda keberkahan dalam hidup kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.